Halo Sobat Pinang Papua, podcast inspiratif asiknya ngobrol bareng BI Papua. Jumpa lagi bersama saya Jerry Dimara, saya Harta Tinenggolan, dan juga narasumber kita yang tidak kalah asik, ada Kak Febri, halo. Dan juga Kak Dodi, halo. Oke, Sobat Pinang Papua, podcast kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen PCPM. Tapi sebelum kita mulai bertanya-tanya nih pada narasumber kita yang tidak kalah asiknya, aku punya pantun nih buat Sobat Pinang Papua. Tebing tinggi di atas Gunung Merapi. Cakep. Hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja podcast kali ini. Luar biasa kan? Tanpa bertele-tele, kita langsung saja ke narasumber kita. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat kepada Sobat Pinang Papua semuanya yang ada di rumah, apa sih PCPM itu sendiri? PCPM ya? Oke, kalau PCPM itu sebenarnya singkatan, kepanjangannya itu penerimaan ya atau pendidikan Mas Dodi? Penerimaan calon pegawai muda. Jadi di Bank Indonesia itu ada beberapa jalur untuk kita masyarakat umum kalau ingin mendaftar sebagai pegawai Bank Indonesia, salah satunya PCPM, Mas. Nah, di PCPM ini kalau kita bisa bisa asumsikan itu seperti jalur manajemen trainee kalau di perusahaan pada umumnya. Jadi kalau di perusahaan umum itu kan MT itu sebagai percepatan karir ya. Nah, PCPM kurang lebih seperti itu, Mas. Kalau menurut Kak Dodi sendiri, apa itu PCPM? Menurut aku juga mungkin lebih kurangnya udah dijelaskan ya sama Mas Febri. Mungkin aku singgungnya ke apa yang ada selain PCPM. Jadi selain PCPM itu juga ada juga ada juga experience hire. Jadi experience hire itu kan adalah jalur untuk orang yang sudah profesional untuk masuk ke salah satu menjadi pegawai Bank Indonesia. Nah, dari PCPM itu adalah salah satu program yang mungkin targetnya atau sasarannya tuh banyaknya adalah mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus atau fresh graduate, atau juga mungkin teman-teman yang udah bekerja tapi ingin mencari prospek atau kesempatan berkarir yang baru di Bank Indonesia dengan posisi yang menurut saya perjalanan karirnya itu cukup jelas dan juga lebih menjanjikan gitu. Jadi begitu sih, kenapa banyak mungkin teman-teman yang bertanya-tanya kenapa dan apa itu PCPM, begitu sih. Nah, mungkin bisa dijelasin yang tadi yang apa? Kampus hiring. Iya, Hiring. hiring. Itu tuh biasanya yang gimana sih yang bisa masuk ke jalur PCPM-nya? Baik. Jadi kebetulan nih aku sama Mas Febri ini sama-sama PCPM tapi Beda jalur ya? Tapi beda jalur. Kami beda alur proses rekrutmen. Benar. Gitu. Mungkin yang teman-teman banyak lihat itu atau yang banyak diinformasikan itu yang sampai 100.000 calon pendaftar itu adalah jalurnya Mas Febri, yaitu Open recruitment. Ya. Nah, sedangkan saya sendiri itu dari kampus hiring. Tapi sebenarnya perbedaannya itu open recruitment itu bagaimana kira-kira, Mas? Sebenarnya simpelnya kalau kampus hiring ya dari namanya itu memang ditargetkan untuk mahasiswa langsung ke kampusnya. Jadi BI sudah bekerja sama dengan beberapa universitas dan perguruan tinggi. Memang mereka itu kerjasama untuk menyaring mahasiswa-mahasiswa bertalenta sebagai calon kandidat pegawai mereka. Nah, satu lagi yang open recruitment itu kalau dari namanya open recruitment kita bisa lihat kalau itu memang dibuka untuk masyarakat umum. Namun dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan Bank Indonesia tentunya ya. Betul. Jadi kalau open recruitment itu syaratnya dibuka untuk umum dengan batasan usia dan juga jurusan tertentu. Kalau IPK untuk ya? Iya, ada kebutuhan IPK minimum juga berapa. Kalau untuk lulusan S1 itu kalau nggak salah 26 tahun maksimalnya. Kemudian untuk S2 itu 28 tahun ya Mas Dodi ya. Betul. Nah, kalau Kakak Dodi ini, apa yang membedakan dengan tes yang open hiring ini? Apakah karena IPK-nya tinggi udah langsung masuk aja ke BI atau ada tes lagi dengan teman-temannya yang di kampus gitu Baik. sama IPK tinggi? Oh, oke. Jadi
Mudahnya adalah kampus hiring tuh ada dua alur besar. Yang pertama alur internal itu, lalu yang kedua alur dari Bank Indonesianya. Jadi nanti yang kampus hiring itu nanti dites dulu atau disaring dulu secara internal dari kampusnya. Sesama IPK yang tinggi itu ya. Betul, lebih tepatnya lebih sesama yang eligible untuk daftar ke Bank Indonesia. Jadi nanti dari kampusnya itu udah menghubungi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin berpotensi untuk bisa bergabung dalam proses rekrutmen. Lalu nanti mereka akan dites secara internal, dan tes secara internal di universitas ini beda-beda. Kebetulan kalau saya ada 3, ada administrasi, psikotes, dan LGD. Gitu. Mungkin untuk beberapa kampus mungkin punya kebijakan rekrutmen yang berbeda secara internal, tapi lebih kurangnya adalah nanti setelah direkrut atau setelah didapat saring namanya itu dari kampus akan memberikan nama-nama tersebut ke Bank Indonesia yang nantinya akan ikut rekrutmen secara bersama-sama dengan saringan kampus-kampus lainnya, dimulai dari medical check up sama wawancara psikiatri. Nah, kalau kampus hiring itu kan tadi disebutkan 3. Iya. Itu bersamaan aja langsung ini tesnya atau administrasi dulu, nanti tunggu berapa minggu atau bulan, terus nanti psikotes. Itu gimana? Kalau tahapannya seperti yang tadi dijelasin Mbak Tati, jadi ada satu persatu, administrasi dulu, terus nanti dikurasi, nanti dapat, terus nanti pakai jeda ya, berapa minggu atau bulan gitu ya? Ada jeda gitu. Jadi memang ada jedanya, terus itu benar-benar memang relatif ke masing-masing kampusnya, Mbak. Ada beberapa kampus yang mungkin mereka lebih lebih kompleks atau lebih yang singkat ya, mungkin lebih juga singkat. ada ya. Ada juga yang malah yang lebih singkat atau yang langsung aja diminta langsung oleh dosennya untuk coba gabung gitu. Ada juga yang dari kayak gitu. Tapi lebih kurangnya memang intinya nanti dari kampus yang sudah terpilih tersebut akan memberi nama ke Bank Indonesia untuk nanti diseleksi lagi ke seluruh kampus hiring yang udah diberikan namanya. Gitu sih. Oke. Nah, next nih pertanyaannya. Orang-orang siapa aja yang boleh mendaftar di PCPM itu? Apakah hanya anaknya pegawai Bank Indonesia atau anaknya pejabat atau siapa sih? Kayaknya yang pas untuk ngejelasin tentang hal ini nih kayaknya Mas Febri nih, karena dari Open Recruitment. Sebenarnya tadi udah sempat saya mention juga ya, kalau untuk siapa aja yang bisa daftar itu, kalau untuk yang khusus yang Open Recruitment dia terbuka untuk umum, siapapun bisa, mau anak pejabat, mau lulusan yang biasa aja, IPK mentok rata-rata ya, Betul. kayak saya, atau siapapun, yang penting dia memenuhi kualifikasi dan juga syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tadi misalnya ada batasan usia maksimal, untuk S1 itu 26 tahun, kemudian untuk S2 28 tahun, kemudian juga tiap tahunnya mungkin ada kebutuhan jurusan-jurusan yang ditetapkan ya. Jadi harus selalu lihat kebutuhan Bank Indonesia itu apa, jurusan yang dicari itu apa, kemudian syaratnya apa, batasan usianya berapa gitu. Sama tambahan juga, karena aku pribadi banyak banget melihat banyak orang yang bertanya melalui sosial media Bank Indonesia, baik dari Twitter, Instagram, Facebook, banyak yang bertanya ke adminnya, admin kalau S1 lalala bisa masuk gak, atau D3 ini bisa lolos gak? Yang mau aku sampaikan adalah, atau yang mau aku sama Mas Biru sampaikan adalah, teman-teman silakan lihat dulu flyernya. Teman-teman silakan dulu lihat posternya, lihat informasi yang terkini atau yang udah terupdate dari website Bank Indonesia, baru teman-teman bisa nanti menentukan kira-kira saya bisa atau enggak gitu. Jadi sebenarnya informasinya sudah disampaikan. Sudah jelas. Pinter-pinter kita aja untuk mencari informasinya. Betul. Gitu. Kita perlu mengolah terus melihat kira-kira bisa gak ya, atau kalau misalnya baru ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas atau yang mungkin belum tertulis dari Bank Indonesia, baru mungkin bisa tuh ditanyakan langsung ke media sosial kita, media sosial mungkin Bank Indonesia lebih tepatnya gitu. Nah, sebelum masuk jadi pegawai Bank Indonesia, dulu Kak Febri sama Kak Dodi ini cita-citanya apa sih? Apa pengen pegang duit terus? Cita-citanya ya. Jadi mau masuk ke Bank Indonesia atau apa ini? Oh iya. Cita-cita kalau dari saya apa ya, dulu zaman masih kecil sih cukup mainstream ya, cita-cita kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi astronot, Iya pengen benar. terbang ke bulan Ya. gitu, padahal tidak mungkin ya, mungkin saja sih, cuma nggak tahu ya. Betul. Tapi seiring berjalan waktu kan kita tahu realita kehidupan seperti apa gitu ya. Kita tahu kuliah itu susahnya kayak gimana, buat lulus susah juga. Terus ya berubah lah, jadi seenggaknya kalau ditanya mau jadi apa, yang penting dapat kerja yang enak gitu ya, karirnya bagus, ya duitnya nanti ngalir sendiri lah gitu. Amin.
Tuh. Kalau dari aku cita-cita sebenarnya lebih kurangnya kalau waktu kecil sampai SMA mungkin masih belum bisa masih belum bener lah gitu menentukannya, masih ngawang-ngawang, masih bayang-bayangan aja. Tapi pas kuliah itu sebenarnya karena saya jurusan matematika awalnya, saya berpikirnya ingin jadi aktuaria. Jadi aktuaria itu adalah profesi yang menilai risiko suatu perusahaan atau suatu entitas. Pokoknya tentang asuransi dan lain sebagainya intinya gitu. Cuma saya mulai terinspirasi oleh kakak tingkat saya yang juga lolos di Bank Indonesia di PCPM, tepatnya PCPM 34. Dari situ saya mulai mempertimbangkan gitu untuk untuk mencoba rekrutmen di Bank Indonesia. Dan setelah saat itu saya mulai mengerucutkan lagi tujuan, cita-cita dan apa yang ingin saya lakukan ke depannya, ya salah satunya berkontribusi di Bank Indonesia. Gitu sih. Jadi seiring berjalannya waktu, ya ini juga menjadi salah satu cita-cita saya. Gitu. Nah, Jerry, apalagi nih mau dikepoin sama narasumber kita? Kita kan sudah membahas soal bagaimana cara masuknya nih Kak. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke dalam PCPM itu sendiri? Aku dulu. Boleh deh dari aku dulu ya Mas ya. Okay. Jadi kalau untuk daftar PCPM itu yang pasti cari tahu dulu informasinya, kebutuhannya seperti apa, syaratnya apa aja. Itu yang paling pertama ya. Kemudian nanti ketika sudah mendaftar, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon kandidat gitu. Nah, tahapan-tahapan itu kalau nggak salah ada untuk yang open recruitment ya, itu ada 6 tahapan. Cukup banyak sih emang, dan juga jangka waktunya lama. Kalau saya sendiri kemarin itu total berapa bulan ya? Sampai mulai akhir. Itu kurang lebih akhir Juli. Baru selesai pengumuman. Iya, 2021. Pengumuman terakhirnya itu di Desember 2021. Iya, jadi kurang lebih ya 5 sampai 6 bulan lah. Betul. Itu panjang banget. Jadi habis ada pengisian aplikasi atau pendaftaran online, nanti ada tahap seleksi administrasi, itu akan disaring dulu. Kemudian juga ada beberapa tes yang harus diikuti. Yang pertama itu ada tes potensi dasar, kemudian tes dan person organization fit. Iya, dan person organization fit. Terus yang ketiga itu ada tahapan kedua ya? Iya. Itu yang kedua. Yang saat kan TPD POP itu yang pertama. Oke, itu tes yang pertama. Tes yang kedua itu ada TPU, tes pengetahuan umum dan kebangsaan serta bahasa Inggris. Setelah itu selanjutnya ada tes wawancara psikologi ya. Tes psikologi, wawancara psikologi sama LGD. Ya. Enggak, setelah itu baru psikiatri. Jadi yang ketiga itu ada tes psikologi, wawancara psikologi sama leaderless group discussion. Baru kalau sudah lolos lagi lanjut ke tahap medical check up dan tes psikiatri. Dan yang terakhir ada wawancara akhir. Baru nanti kalau sudah lolos sampai wawancara akhir, itu terakhir ditetapkan lolos atau tidak sebagai PCPM angkatan berikutnya gitu Kak Tati. Nah, tadi kan Kak Febri bilang ada tes potensi dasar. Nah, tes potensi dasar nih kayak Febri ini ada referensi nggak? Kemarin tuh belajarnya dari mana, ada apa dari tips and triknya gitu kan? Iya, kunci tapi nggak kunci gitu ya. Kunci tapi nggak bener. Iya. Kalau tes potensi dasar itu sebenarnya kalau teman-teman udah pernah daftar cari kerja di perusahaan-perusahaan, kurang lebih harusnya sudah pernah ketemu bentuk-bentuk soal yang seperti itu. Dapat bayangannya. Iya, udah punya bayangannya lah. Jadi isinya itu kurang lebih ada tes soal verbal tuh mungkin kayak cari persamaan gitu, bermain dengan kata-kata. Kemudian ada juga soal aritmatika atau numerik, itu misalnya cari pola deret bilangan lah, ada operasi hitung berhitung. Kemudian juga ada soal figural itu cari pola gambar dan sebagainya gitu. Jadi kita harus cepat logika. Iya. Nalarnya. Tipsnya sih cuma satu. Kecepatan Tipsnya waktu itu, juga ya. Iya betul. Tipsnya cuma biasakan dengan soal-soalnya, kemudian juga cari sebanyak-banyaknya bahan yang bisa digunakan untuk latihan soal gitu sih. Jadi biar Sobat Pinang Papua terbiasa dengan kecepatan, logika, nalar. Betul ya? Kak Tati. Oke. Nah, kalau boleh tahu tes pengetahuan umumnya itu terkait ke Bank Sentralan tentang Bank Indonesia atau apa sih? Kalau TPU ke Bank Sentralan dan bahasa Inggris itu digabung jadi satu tahap ya. Yang pertama ada tes pengetahuan umum. Tes pengetahuan umum itu sederhananya mau melihat
pemahaman atau pengetahuan kita terkait teori ekonomi dasar, kemudian perekonomian umum Yang lagi- seperti apa gitu, juga kondisi ekonomi, isu-isu atau ekonomi isu-isu terkini ya. ya betul, isu-isu ekonomi strategis dan terkini yang ada di entah Indonesia entah di luar Indonesia juga bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang itu Jadi mungkin menyinggung makroprudensial, betul mikroprudensial juga menyinggung ya. makroprudensial, tentang inflasi, kadang juga tentang uang rupiah seperti itu. Ke bank sentralan kurang lebih sama, cuma secara spesifik itu lebih berputar di kebijakan, ya membicarakan kebijakan Bank Indonesia, kemudian kebijakan bank sentral selain di Indonesia seperti apa secara umum, gitu sih Kak Tati. Buku ada nggak buku referensinya? Apa tuh kayak yang Buku ya? kebanyakan Pak Gubernur kita apa Peri Warjio atau apa gitu waktu Kalau- itu referensi. Kalau dari aku ini bener ya, Iya. jujur ya. Kalau misalnya waktu Emang itu kita aku belajar, ngomong. iya. karena selama aku mempersiapkan PCPM ini, mungkin Mas Yuri bisa nambahin. Salah satu referensi utama aku itu sebenarnya buku ini yang di tengah. Pak ini ya, Iya. Bapak Gubernur kita ya, Betul. Pak Peri Warjio. Betul. Jadi ini buku memang maksudnya karena aku memang benar-benar baca, dan meskipun saat aku baca itu aku tidak memahami semuanya. Tapi aku jadi lebih familiar dengan istilah-istilah, dengan kata-kata atau apapun yang membicarakan tentang bank sentral, dan memang sudah cukup valid karena memang penulisnya pertama adalah Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, dan co-authornya atau editornya adalah Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, yaitu Bapak Solikin. Dan aku baca-baca ya itu jadi memperluas wawasan aku, atau memperluas bidang yang nanti mungkin ditanyakan, atau yang nanti akan ditanyakan, atau yang nanti mungkin akan dibicarakan saat nanti entah wawancara akhir atau mungkin pada saat ini, yaitu tes potensi umum, tes pengetahuan umum dan kebank sentralan. Kalau dari aku kayak gitu sih. Nah, kalau Kalau dari aku nggak secanggih Mas Dodi ya. Wah, luar biasa. Ini jujur sekarang aja baru kali ini lihat buku ini. Iya. Bukan mau merendahkan diri, tapi kalau bicara referensi, kalau tadi Mas Dodi menjelaskan ada buku ini, buku itu. Kalau saya sih sebenarnya sesederhana baca websitenya BI aja. Oh iya, Iya, betul. Jadi kalau kita mau tahu tentang Bank Indonesia, itu di websitenya Bank Indonesia sudah tersedia cukup lengkap ya kalau menurut saya, mulai dari visi misinya dan juga tugas Bank Indonesia itu apa. Terus juga yang saya lakukan, tontonin YouTube-nya Bank Indonesia. Iya, Nah, media itu sosial Bank Indonesia. bener, Jadi kepoin biar aja. nggak terlalu, kalau baca website kan kadang-kadang aduh Iya, ngantuk. tulisan semua gitu ya. Kalau media sosial kan itu kan kayak agak menarik Ah, ya, ada kontennya. gitu. Jadi kalau di Hmm, YouTube Bank Indonesia itu kalau nggak salah ada konten-konten yang secara khusus membahas apa itu makroprudensial gitu, apa itu sistem pembayaran kayak gitu kan. Itu Dengan sebenarnya bahasa yang mudah dimengerti. iya benar, dan Betul. juga ada visualnya ya. Jadi kita lebih paham gitu sih. Ada Kak juga sesi B-Talk yang dipimpin langsung saat itu oleh Bapak Junanto yang dari Iya. Departemen Komunikasi. Itu juga bisa jadi referensi. Jadi karena dia bersifat podcast kan, atau seperti saat Interaktif ini. ya. Jadi kita lebih cuma mendengarkan aja, mungkin teman-teman sambil belajar, sambil melakukan sesuatu. Jadi teman-teman bisa lebih banyak lah referensinya, baik secara visual maupun secara mendengarkan gitu. Gitu sih. Apalagi nih yang mau dikepoin lagi. Tapi aku mau nambahin sedikit sih Mbak Tati. Boleh. Boleh Kak. Tadi banyak banget kan apa yang disampaikan oleh Mas Febri tentang tahapan-tahapannya dari langkah pertama sampai seterusnya. Tapi aku ingin memberikan memberitahu juga kepada teman-teman, ada juga langkah ke nol. Apa tuh Langkah maksudnya? ke nol? Langkah ke nol. Langkah ke nol. Apa tuh Mas? Langkah ke nol adalah teman-teman tentunya perlu mempersiapkan yang terbaik pada saat kuliah. Iya. Karena ada beberapa tahap. Karena memang dari administrasinya aja Bank Indonesia udah menentukan IPK minimal 3. Terus minimal jurusannya A, B, C, D, E. Terus juga diminta ada syaratnya juga yang tidak secara kuantitatif ya, aktif di masyarakat, aktif berorganisasi. Dan hal-hal tersebut itu sebenarnya teman-teman perlu kumpulkan nggak pada saat teman-teman udah lulus. Itu udah terlambat.
Tapi yang teman-teman lakukan itu harus pada saat teman-teman kuliah. Misalnya pada saat ya untuk IPK berarti teman-teman diminta untuk ya rajin atau misalnya ya menjalani kuliah dengan baik. Terus juga teman-teman mulai memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dengan mengikuti organisasi atau voluntary atau kegiatan sosial yang bermanfaat, atau teman-teman juga mengisi waktu teman-teman dengan berprestasi ya, nantinya teman-teman bisa lampirkan sertifikat teman-teman, bisa melampirkan apa yang ingin teman-teman jual, apa yang ingin teman-teman nanti tunjukkan kepada Bank Indonesia bahwa teman-teman adalah calon-calon terbaik, calon-calon pemuda terbaik, pemuda-pemudi terbaik yang bisa di-hire oleh Bank Indonesia. Jadi itu adalah langkah ke nol. Selama nggak cuma 4 tahun kuliah, tapi teman-teman membentuk karakter teman-teman. Ya intinya jangan terlalu terpaku pada kalau udah PCPM, ayo kita belajar. Enggak, tapi teman-teman perlu mempersiapkan hal sebelumnya biar teman-teman agar membentuk karakter kita membentuk ya. karakter. Karena nanti kan ada tes psikiatri. Yes. Nah, tes psikiatri itu bisa menangkap karakter kita tuh seperti apa. Mereka itu bisa menangkap. Mengetahui Iya, karakter kita jadi seperti iya. tes itu mau menilai kita itu orangnya gimana sih gitu simpelnya. Iya. Ya. Betul. Gitu. Terus juga ada wawancara psikiatri juga tentunya ya karena memang itu bersifat pribadi, itu bukan tentang benar atau salah. Benar. Tapi tentang bagaimana teman-teman secara pribadinya. Kalau misalnya nanti teman-teman membuat seakan-akan seperti inilah yang diinginkan oleh Bank Indonesia, ya tentunya akan penilaian tersebut menjadi bersifat subjektif, maksudnya jadi bias, jadi menyimpang. Biarkanlah teman-teman menjadi teman-teman, dan biarkan Bank Indonesia menentukan apakah teman-teman itu secara sikap dan apa yang udah dibangun waktu teman-teman dari SD, SMA sampai kuliah ini, apakah memang cocok untuk bekerja di Bank Indonesia. Wah, luar biasa dari SD. Maksudnya nggak dari SD banget sih, cuma intinya ya dari karakter teman-teman lah, Iya, gitu, iya. karakter yang terbaik teman-teman gitu. Nah, kita ada bocoran nih. Selain itu ada kayak FGD ya. Oh, kayak iya. itu. LGD sih katanya. LGD Iya, ya. betul. Nah, itu calon-calon PCPM itu dibagi beberapa kelompok, terus dibagi isu-isu apa sih dalam pembahasan tersebut, kelompok tersebut. Iya benar kata Ti. Jadi LGD atau Leaderless Group Discussion itu tahapan setelah kita tes ke Bank Sentralan kalau nggak salah. Nanti kita dibagi ke beberapa kelompok, kemudian diberikan satu isu untuk dibahas. Seperti namanya Leaderless Group Discussion, LGD itu jadi kita dalam satu kelompok nih ya, diminta untuk ya jalan aja gitu diskusinya seperti apa tanpa ada moderatornya siapa, tanpa ada perangkat. iya, apa. tanpa ada peran-perannya khusus lah. Jadi gitu. kita yang menginisiasi, Jadi kita mereka yang cuman diundi ya? Apakah diundi enggak. itu Jadi kita topiknya? benar-benar cuma Oh. diberikan isu, topiknya Oh. apa, ya udah mau diskusinya seperti apa itu terserah di kelompok tersebut. Dan Jadi mempresentasikan gitu. iya, nanti kita ada satu outcome yang harus di-present, either itu jawaban dari isunya, solusinya seperti apa, atau yang lainnya yang diminta oleh Isu tersebut. Iya, diminta oleh isu tersebut gitu Nah, kata dia. boleh kasih bocoran nggak kepada Sobat Pinang Papua? Isunya waktu itu Kak Febri itu dapatnya apa? Kayak gitu. Zaman saya seleksi PCPM. Waktu kelompoknya Mas Febri. Iya, Ya. kelompok saya ya pas LGD itu diberikan isu terkait pemulihan ekonomi di Bali. Spesifiknya pemulihan Masa ekonomi pandemi, ya. pariwisata di Bali setelah Oh. masa pandemi gitu. Iya. Jadi gimana kita membangkitkan kembali dan meningkatkan perekonomian melalui pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali gitu Oh kata dia. iya. Kalau saya waktu itu juga, jadi LGD juga udah dibawa sama Bank Indonesia kan. Waktu itu saya juga satu kelompok ada beberapa, saya lupa jujur, sekitar 6 atau Iya, 5 sampai 5 6 sampai orang. 6 orang ya. Waktu itu topiknya hampir mirip sama Mas Febri, tapi saya lebih mengarah ke sektor UMKM. Jadi bagaimana membangkitkan kembali ekonomi pasca pandemi dari sektor UMKM, karena kan nanti latar belakangnya dikasih tahu UMKM adalah pendorong ekonomi Indonesia sebesar berapa persen lalalala. Terus nanti dikasih isunya mungkin entah dari jangka pendek sampai jangka panjang, terus bagaimana metodenya, apa caranya. Itu jadi intinya tanpa perangkat acara, teman-teman dikasih ini teman-teman kelompoknya, ini isunya, ini latar belakangnya, silakan diskusikan outcome-nya apa. Udah itu aja. itu aja. Iya. Kalau boleh kasih tips sih sebenarnya kalau kita baca-baca ya dari browsing-browsing internet, Betul. dalam LGD itu biasanya dibilangnya jangan terlalu dominan gitu Ya. yang pertama, terus jangan terlalu pasif juga salah. Oh. Jadi kita itu harus tahu di mana kita perlu masuk, kemudian yang pasti kita harus punya pemahaman yang cukup dalam lah, maksudnya terhadap isu yang sedang dibahas. Jadi ketika kita bicara
kita tahu apa yang kita bicarakan, kemudian juga memancing rekan-rekan dalam satu kelompok itu untuk diskusi hal yang lain gitu sih kata. Tuh, kalau aku mungkin mudahnya dibaginya ke dua hal kalau LGD itu. Substansi sama attitude. Iya benar. Substansi itu adalah bagaimana teman-teman memiliki wawasan terhadap isu tersebut. Attitude atau etika adalah bagaimana teman-teman menanggapi, bagaimana teman-teman berkarakter Iya. menjadi seseorang yang memang tepat gitu, yang nggak boleh motong pembicaraan lah, yang nggak boleh Iya, dan harus dominan. menghargai temannya Iya, juga, benar. menghargai temannya. Gitu, jangan Karena apa? kita bukan Superman, Betul. ada super team. Betul, kita bukan super team, kita ini masih baru gitu, jadi ya itu satu hal adalah attitude, tapi satu hal juga teman-teman saat mau mengutarakan sesuatu tentunya ya Harus yang paham dulu harus ya. paham, memiliki ada value added-nya gitu, ada mungkin poin yang ingin teman-teman sampaikan tapi dari perspektif yang lain sehingga itu menjadi insight bagi isu tersebut. Benar. Jadi aku baginya kedua hal dan menurut saya dua hal ini mungkin bisa menjadi poin besar bagi teman-teman untuk bisa memetakan apa yang perlu teman-teman persiapkan untuk LGD. Gitu sih. Cakep. Nah, pada saat tes wawancara akhir ini biasanya sama Bank Indonesia langsung Betul. atau Iya masih dengan benar, pihak masih ketiga? sama Bank Indonesia, dengan Bank Indonesia langsung. Oh, Bank Ya. Indonesia. Mereka berapa biasa penanya? Ada 3 atau 2 orang? Jadi model wawancara akhirnya kalau zaman saya nggak tahu yang sebelum-sebelumnya itu seperti interview panelis gitulah. Jadi ada beberapa orang dari Bank Indonesia yang sudah di level minimal apa ya? Direktur gitu ya. Deputi direktur. Ya. Itu ada 3 orang. Kalau pas saya kemarin kita mungkin akan digali terkait karakternya seperti apa, pengalaman sebelumnya seperti apa. Ada juga yang menggali seputar pemahaman substansial kita di ekonomi atau juga bank sentralan gitu. Itu juga ada sih yang ditanya seperti itu kata Tati. Ya. Tapi ini disclaimer sedikit ya, maksudnya sejauh kita ngomongin tentang hal ini bukan jaminan atau Iya, ini bukan itu berdasarkan apa yang kita alami ya. itu berdasarkan spesifik Benar. khusus apa yang kita alami selama kita rekrutmen di PCPM ini. Iya. Teman-teman jangan jadikan referensi yang pas buat teman-teman, dan teman-teman juga saat nanti daftar atau saat nanti bekerja itu bisa menggunakan hal ini bukan cuma untuk perekrutmen PCPM juga, tapi teman-teman juga bisa implementasikan atau aplikasikan ke teman-teman sambil mencari pekerjaan lain. Karena tentunya poin-poin yang ada kita sebutkan di sini tuh atau rekrutmen yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sebenarnya juga apa yang mungkin sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau corporate pada umumnya gitu. Jadi poin-poin yang bisa teman-teman ambil, nanti teman-teman coba implementasikan agar nanti ya teman-teman nggak cuma terbatas di Bank Indonesia aja. Ini cuma satu contoh, tapi juga ke yang lainnya. Iya, jadi Sobat Pinang Papua, kalau kita ingin melamar ke suatu instansi, kita harus tahu instansi itu bergerak di bidang apa. Betul. Kita harus lebih mengenal dia. Betul. Karena tak dikenal tak disayang. Tadi saya tidak dihayal, Tidak diterima. Iya. gitu. Dan kalau khusus waktu aku di wawancara akhir ini tetap ya jangan dijadiin referensi. Intinya waktu itu aku lebih banyak ke 50-50. 50-50 tentang bank sentral dan non kebank sentralan. Yang bank sentral ditanyain tentang kebijakan Bank Indonesia, terus didalemin, terus dikejar sampai mana pemahaman aku. Terus yang non bank sentral ya ditanyain tentang personality aku atau backgroundnya dan mungkin pengalaman pekerjaan, skripsi gitu. Karena misalnya ini satu contoh ya, misalnya panelis itu meminta teman-teman menjelaskan skripsi teman-teman. Itu tidak dalam artian panelis itu ingin tahu atau ingin mengulik tentang skripsi teman-teman, enggak, tapi hidden message-nya atau pesan tersiratnya adalah penulis ingin tahu seberapa teman-teman serius dalam mengerjakan pekerjaan teman-teman atau pekerjaan utama teman-teman. Karena skripsi kan salah satu kewajiban. Kalau teman-teman tidak bisa menjelaskan skripsi teman-teman dengan baik atau dengan komprehensif, padahal kan itu yang udah teman-teman lakukan selama misalnya 1 tahun, kalau 4 tahun atau berapa tahun gitu untuk menggali skripsi itu, tapi kalau teman-teman nggak bisa menjelaskan kan itu menjadi suatu pertanyaan. Kenapa pekerjaan seperti ini yang udah teman-teman wajib kerjakan, teman-teman tidak bisa menjelaskan. Itu salah satunya ya. Tapi masih banyak lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan tersirat yang ingin disampaikan oleh panelis yang teman-teman perlu jawab dengan ya pemahaman teman-teman dan preparasi yang lebih baik gitu. Oke. Nah, jadi sebelum kita menutup acara podcast kita, mungkin kita nanya nih kepada narasumber kita, closing statement kepada Sobat Pinang Papua. Closing statement, oke. Jadi untuk Sobat Pinang Papua semuanya yang sudah mendaftar atau yang masih berpikir untuk mendaftar PCPM, jangan lupa untuk terus membaca, terus belajar, juga perbanyak bahan bacaan tadi ya.
dijadikan referensi boleh, tapi jangan jadikan satu-satunya patokan. Jadi kita harus banyak sumber yang lainnya. Kemudian untuk teman-teman yang sekarang sudah Bekerja. yang sudah mendaftar PCPM dan Oh, sedang berlangsung proses seleksinya, terus persiapkan dengan matang setiap tahapannya dan jangan lupa banyak berdoa gitu katanya. Ya, itu kunci. Iya, betul. Ya, Kalau- closing statement dari Kak Dodi. Tambahan dari Mas Febri, idem, sama satu lagi. Waktu itu sempat ada quotes ya dari salah satu pejabat Bank Indonesia yang membuat teman-teman lulus di sini tuh sebenarnya kalau bagaimana usaha dan lainnya teman-teman itu sebenarnya cuma 1%. 99%-nya adalah restu dari orang tua. Betul itu. Dan Cakep Tuhan. sekali. Dari Tuhan dan juga saat doa dari restu orang tua. Jadi teman-teman juga jangan lupa untuk ya tentunya juga selain yang bersifat bersifat substansi, juga teman-teman juga dari lingkungan teman-teman meminta dukungan, doa dari orang tua dan juga dari Tuhan Yang Maha Esa agar teman-teman dilancarkan. Dan teman-teman jangan berkecil hati jika misalnya belum saatnya terpilih. Mungkin ada rencana yang selanjutnya yang telah dipersiapkan untuk teman-teman baik mungkin di angkatan selanjutnya atau benar. mungkin di tempat yang lain yang mungkin di situ teman-teman bisa lebih berkontribusi. Jadi jangan berkecil hati dan pokoknya tetap berusaha dan berdoa. Semoga penjelasan dari Kak Febri dan juga Kak Dodi dapat menambah wawasan kita semua. Secara khusus Sobat Pinang Papua yang ada khusus untuk mahasiswa Papua yang ada di Papua. Apalagi mahasiswa Papua ini lebih aktif dalam bidang organisasi. Jadi mereka lebih aktif di dalam bidang organisasi itu. Baik. Demikian untuk podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Kasih. Dodi dan juga Kak Febri. Sebelum menutup acara kita ada pantun nih. Lagi ya. Apa tuh? Setiap hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik.